Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi al-ghurril mayamin wa ala sa'iri atba'ihi ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Akhwati fillah, para ummahat dan akhwat, usi nafsi wa iyyakunna bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam kondisi istiqomah di atas iman dan amal soleh. Semoga kita semuanya diistiqomahkan di atas ilmu dan terus-menerus mengambil sisi-sisi dari peran dakwah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, juga para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah ala dinil haq ila yaumil qiyamah, di atas agama yang lurus ini sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakunna. Kembali kita bermajlis dengan taufik kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di pagi dan di tempat yang insyaallah diberkahi ini, melanjutkan kajian kitab kita fikih kontemporer kesehatan wanita muslimah. Judul atau tema yang kita ambil di pertemuan kali ini, tema besarnya adalah antara usia kehamilan dan gangguan kesehatan. Kan tetapi ada satu judul kecil sebelum ini, dan ini menjadi muqaddimah dari pertemuan kita. Sebelum kita mulai materi kajian kitab kita, kami kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah, bagi yang masih memiliki hutang puasa, agar ini menjadi atensi dan perhatian besar kita, karena lebih kurang jarak hari ini dengan awal Ramadan ini kira-kira 3 pekan ya, sekitar 3 pekanan lagi. Taib. Maka bagi yang belum mengqadha, masih ada kesempatan yang cukup, karena kalau terlewatkan Ramadan yang akan datang sementara dia masih memiliki hutang di Ramadan yang lalu, oleh sebagian ulama ini disebutkan qadha tidak cukup, melainkan dia mendapatkan denda keterlambatan yang kita sebut dengan fidyah. Nah, ini bukan masalah fidyah dan satu porsi makanan itu murah ya, bukan itu. Wah, tidak apa-apa fidyah, toh 25.000. Jadi tidak demikian, tapi
ini lebih kepada bagaimana kita merespon, ya, bagaimana kita memanage ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun, membimbing hati kita untuk menjadi muslim muslimah yang diridhoi dan dicintainya. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakunna. Judul pembuka majelis kita kali ini pada halaman 97, yaitu doa mustajab ketika melahirkan. Kita mengetahui saat-saat ya akan melahirkan merupakan masa-masa yang penuh dengan perjuangan, terutama bagi calon ibu. Ini tentu bukan hal yang ringan. Ya, bagaimana kita melihat para wanita yang akan melahirkan, dia merasa campur aduk perasaannya antara rasa senang karena akan melihat ya bayinya yang sebentar lagi akan lahir, ada juga rasa takut, ya, bersedih dan seterusnya. Karena tidak ada di antara wanita muslimah yang mengetahui secara pasti akan seperti apa nasibnya ketika melahirkan bayinya. Maka di sini disebutkan melahirkan dikatakan sebagai jihadnya kaum wanita pada penjelasan judul. Maka berbahagialah dalam berjuang melahirkan si bayi, dan berdoalah karena waktu itu saat-saat tersebut merupakan atau terhitung sebagai waktu mustajab. Nah, ini kembali kepada apa? Ya, dalil secara umum. Ya, dalam kondisi kita muttar, terpojok, dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi kita terhempit, ini Allah Subhanahu wa taala seringkali cepat mengabulkan doa-doa kita. Akan disebutkan ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mampu menyegerakan pengabulan doa orang-orang yang terhempit? Dia terpojok dalam kondisi genting, ya, berkesempitan, ya, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tersebar luas bahwa doa pada saat proses melahirkan ini mustajab. Apakah sesungguhnya benar demikian? Inilah yang akan kita bahas pada judul yang pertama. Berita yang sering disebarkan, dinukil, ya, pada sebagian medsos misalkan, atau web-web yang bisa kita searching, kita baca, berkaitan dengan doa ibu yang hamil ketika akan melahirkan disebut sebagai doa yang mustajab. Maka hal semacam ini perlu kita tatsabbut. Kalau kita mendapatkan isu tentang seseorang, kita tabayyun. Kalau berkaitan dengan ini apakah benar atau salah, namanya tatsabbut. Ya, kita memastikan apakah ya ajaran tersebut, apakah berita tersebut sabit, benar adanya, atau sebaliknya. Maka perlu tatsabbut, kita pastikan kebenarannya. Sebab ini dapat menjadi motivasi dalam melahirkan bayi. Kalau memang ada doa khususnya, tentu kita ingin menghafalnya, kan begitu. Kalau ternyata ya tidak demikian, ya kita kembali kepada pendalilan umum bahwasanya waktunya termasuk waktu yang mustajab. Adapun doanya, apakah terdapat doa khusus atau kembali kepada doa-doa umum memohon kemudahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada paragraf ketiga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selayaknya orang mukmin memperbanyak doa pada setiap waktu.
pagi diawali dengan doa, memasuki waktu duha kita berdoa, siang hari kita berdoa, sore dan bahkan malam hari sebelum tidur kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya tidak semata-mata karena sedang butuh, tapi ingat doa ini juga ibadah. Walaupun kita sedang memiliki harta yang banyak, tidak ada salahnya, bahkan sangat baik kalaupun kita terus memohon rezeki yang berkah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, walaupun dalam kondisi kita aman di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat tinggal kita, kota yang kita cintai, tetap kita dituntun, diarahkan, dianjurkan untuk memohon keamanan dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi kita sebutkan doa ini ibadah. Makin kita perbanyak, makin banyak pula pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian memilih di antaranya waktu mustajab. Jadi secara umum kita berdoa kapanpun itu, secara khusus kita lebih semangat lagi ketika mendapati waktu-waktu yang mustajab. Baik, akhwati fillah, para ummahat dan akhwat, ya kapan saja waktu mustajabnya doa. Baik, yang pertama ya bainal adzan wal iqamah, ya antara azan dan qomat di satu. Kemudian yang kedua ya thuluthil lailil akhir, di sepertiga malam terakhir, ketika an-nasu niyam, orang-orang tertidur lelap ya, hanyut dalam mimpi, ada kaum muslimin dan muslimah yang terbangun, dia menjauhkan diri dari tempat tidurnya demi mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, di situ dia salat qiyamul lail, dia membaca Al-Qur'an, dan dia berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu yang mustajab, kapan lagi? Naam, ketika turun hujan. Ya, turun hujan, Masya Allah, ya, kita langsung Allahumma shayyiban nafi'ah. Kemudian setelah itu, ya Allah, beri keberkahan kepada kedua orang tuaku, baik mereka telah wafat ataupun masih ada, kepada saudara-saudariku, kita doakan anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian di antaranya juga ya di penghujung hari, penghujung sore di hari Jum'ah. Jadi yang sering kita lupa, karena ujung Jumat ini sudah masuk akhir pekan, kita sudah lebih fokus dengan apa? Agenda akhir pekan. Ya, hore sudah libur akhir pekan, besok mau kemana, ya nggak sempat kita berdoa. Padahal ya di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan tentang ya sore atau penghujung sore Jumat. Baik. Jadi secara khusus kita lebih semangat di waktu-waktu mustajab. Adapun terkait doa ibu yang hamil ketika akan melahirkan, apakah ada doa khususnya? Disebutkan di sini belum didapatkan dasarnya. Mungkin pernah kita ada di satu grup WhatsApp, atau kita berselancar di medsos, atau sekedar yang menengok status WhatsApp teman kita, ada terlewatkan penggalan doa khusus bagi wanita yang akan melahirkan dengan lafaz Arab beserta artinya, maka sesungguhnya ya itu tidak didapatkan secara dalil yang pasti. Tapi kalau misalkan maknanya bagus, selagi kita tidak memaksakan menyandarkan itu kepada Nabi SAW, tapi ini hanyalah lafaz yang bagus,
yang bisa kita ikuti, maka ini tidak ada masalah. Yang dimaksudkan di sini adalah apakah ada wirid, apa perbedaan wirid dengan doa? Para ummahat, sering kita beli buku saku doa dan wirid gitu. Kalau doa, ya doa secara umum, baik berbahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kita rangkai sendiri, doa yang dipanjatkan anak-anak kita, doa yang kita panjatkan sesuai dengan kebutuhan kita, ini semuanya adalah doa. Adapun wirid, ini dari kata warid, maksudnya adalah doa yang datang nas teksnya dari Nabi SAW. Ini langsung doa dari Nabi SAW. Apakah ada doa dengan lafaz khusus bagi wanita yang akan melahirkan bersumberkan lisan Nabi kita SAW? Maka jawabannya belum didapatkan dasar atau dalilnya. Bahkan ya dia sama dengan wanita yang tidak sedang hamil pada umumnya, sama saja kondisinya secara umum sama, doanya juga sama. Tetapi di sini ya kelebihannya dia pada posisi mendekati muttor, ya terpojok, mengalami kesulitan. Maka di sini diharapkan saat-saat itu merupakan saat yang mustajab. Apa doanya? Ya doanya kembali kepada lafaz-lafaz yang umum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, dan seterusnya. Ya Allah, sungguh tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang datang darimu, dan engkau mampu menjadikan yang sulit menjadi mudah. Doa-doa seperti itu, ya. Maka ini kembali kepada lafaz-lafaz yang memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada paragraf berikutnya disebutkan, jika yang ditanyakan mengaitkan orang hamil yang mengalami kesakitan ketika dia akan atau saat melahirkan, maka ini termasuk keumuman dalil diijabahnya doa seorang yang sedang dalam kondisi kesusahan dan kesempitan, yang kita sebut tadi dengan al-mudtor. Alif lam mim dot ta ra, mudtor. Kalau dipisah mudtor. Kalau digabungkan mudtor, menyatu hurufnya do dan to. Nah ini mendekati atau masuk pada kondisi mudtor. Disebutkan dalam Quran surah An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapakah yang mengijabahi atau mengabulkan permintaan orang yang dalam kondisi kesulitan, kesempitan apabila dia berdoa kepadanya, dan siapakah dia yang menghilangkan ya keburukan atau kejelekan? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang terakhir disebutkan di sini pada akhir paragraf halaman 98, tidak diragukan lagi wanita ketika merasakan sakitnya melahirkan termasuk dalam ya keadaan yang susah dan sempit, sehingga sudah selayaknya dimustajabkan doanya. Maka kesimpulan judul kecil kita kali ini, ya, yang pertama adalah tidak ada dalil yang tegas secara khusus menyatakan bahwa ketika seorang ibu melahirkan termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Secara khusus tidak, tapi secara umum kembali kepada keumuman dalil. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang sedang kesusahan, ya, dia melahirkan kemudian dia berdoa, maka sebab kesusahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, inabah taubat nasuha, ini merupakan sebab
yang sangat utama mustajabnya doa ibu tersebut. Kemudian kita tambahkan yang ketiga tadi, ya lafaznya juga secara khusus ya tidak didapatkan, maka kembali kepada doa-doa yang umum seperti yang kita sebutkan tadi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Baik. Kemudian pada halaman 99, ini tema besar kita, antara usia kehamilan dan gangguan kesehatan. Apakah ada keterkaitan secara identik, secara khusus, ada keterkaitan yang erat? Misalkan melahirkan di usia muda atau di usia tua. Apakah ini adalah ancaman gangguan kesehatan? Ini akan dibahas pada judul besar kita kali ini. Disebutkan rumor di masyarakat luas ini berdampak sangatlah hebat. Hamil terlalu muda atau terlalu tua berakibat fatal bagi si ibu dan bayinya. Benarkah anggapan demikian menurut Islam? Di sini kita garis bawahi, kita ingin mengetahui dari sudut pandang Islam. Kemudian akan ditambahkan beberapa testimoni, apakah pada fakta sosial didapati sekumpulan wanita berdasarkan hasil penelitian, penelusuran mengalami masalah ketika melahirkan di usia muda. Begitu pula ketika atau apabila melahirkan di usia yang sangat tua. Tersebar berita di masyarakat bahwa mengalami hamil pada usia muda dan juga usia tua bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi si ibu maupun bayinya. Apakah ini benar? Paragraf yang kedua menyebutkan menurut ilmu kedokteran, hamil pada usia muda 18 tahun ke bawah dan hamil pada usia tua yaitu 30 tahun ke atas memiliki resiko berupa gangguan kesehatan. Ini menurut apa? Kedokteran. Akibatnya banyak wanita yang khawatir pada akhirnya menunda saat kehamilan dengan alasan masih terlalu muda. 20 tahun misalkan ya. Wah, belum berani. Atau bahkan sekarang kita melihat banyak wanita yang menikah di usia 25, dia masih menunda 3 tahun ya, atau 2 tahun, ada yang lebih daripada itu. Atau enggan hamil karena usianya 30 tahun ke atas. Dia sampaikan kepada suaminya, "Bang, stop. Sudahlah, kita punya anak 1 atau 2. Ini cukup." Karena kalau melahirkan kembali di atas usia 35 ini sangat beresiko atau rawan sekali. Nah, adapun di paragraf ketiga menurut syariat Islam, dan inilah yang benar insyaallah ya, hamil pada usia muda maupun tua bukanlah faktor utama yang menyebabkan resiko gangguan kesehatan. Ini kita garis bawahi ya. Itu bukan faktor utamanya. Tetapi ada faktor utama yang lain yang harus lebih kita perhatikan. Maka dari itu kaum muslimah tidak perlu khawatir ya hamil serta melahirkan pada usia muda ataupun usia tua. Selagi fisiknya sehat, mentalnya juga sehat ya. Dia dalam kondisi ya kuat. Ini insya Allah tidak ada masalah. Kemudian pada halaman 100, halaman setelahnya paragraf pertama disebutkan hal ini penting dalam rangka menerapkan ajaran Islam, yaitu memperbanyak keturunan dan mengasuh diri mereka dengan disertai pendidikan yang terbaik. Berkaitan dengan pernyataan itu, Al-Quran Al-Karim menyebutkan hal serupa. Dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnakum aktsara nafira," dan kami jadikan kalian
kelompok yang lebih besar. Dan kita mengetahui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ya senang apabila memiliki umat yang banyak. Maka dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Al-Allamah ya Al-Muhaddits Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah. Nabi alaihi salatu wasallam ya menganjurkan, menyeru kepada ba'ah. Apa itu ba'ah? An-nikah atau az-zawaj. Di Nabi alaihi salatu wasallam kalau ketemu muda-mudi ya, terutama para generasi muda sahabat, ya dianjurkan untuk segera menikah. Ayo menikah ya. Ya. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan yang sudah mampu mahar biaya nikah segeralah menikah. Wa yanha anit tabattul. Nabi alaihi salatu wasallam melarang berlama-lama ya membujang. Ya di zaman ini kita melihat banyak orang terlalu lama menikmati masa bujangnya. Bahkan pernah kami mendengar di Balikpapan ini ya sepertinya ada kumpulan-kumpulan ya orang yang ya umuran 27 sampai 30 dia sering ngumpul ya ketemuan ya katanya sudah berkurang keinginan untuk menikah. Ya ini para wanita. Nah, hampir-hampir ada komunitasnya begitu. Nah, ini tentu tidak dibenarkan. Akhirnya mereka sharing ya, membenarkan apa yang terjadi yang mereka alami. Ternyata ya teman kita yang sudah menikah repot banget, kemana-mana nggak bisa. Coba lihat kita mau ngumpul kapanpun bisa ya. Jadi dibanding-bandingkan seperti itu. Coba kita begitu bebasnya memiliki diri sendiri dan seterusnya. Syubhat-syubhat itu dia jadikan sebagai pembenaran. Tapi lihatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam justru melarang at-tabattul, membujang terlalu lama. Tapi ingat, ini bukanlah dalil untuk memojokkan yang belum dapat jodoh. Tabattul nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka sama yang tabattul. Tapi teman kita ini ternyata sudah berusaha, ya, sudah berusaha, ya, dia mencari yang pas, dia tidak menaruh standar yang amat sulit, tapi toh belum juga ketemu dengan jodohnya. Ya bagaimana lagi? Dia bersabar, tapi dia tidak sengaja dengan ya memperlama masa bujangnya. Maka tidak ada istilah telat menikah. Ya namanya jodohnya di tahun itu. Dia tidak pernah janjian, ya kan? Kecuali dia janjian, kita nikah di usia saya yang ke-25 tahun. Akhirnya terjadi di usia 30 tahun. Nah ini molor. Tapi itulah rencana manusia. Ini sudahlah tidak pernah janjian, ya memang dapat jodohnya di usia tersebut, maka ya tidak perlu disebut sebagai telat menikah. Ya banyak kita temukan para ikhwan dan akhwat, dia meminta untuk dijembatani. Artinya dia berikhtiar. Ya Ustadz, tolong kalau ada yang rekomendasi boleh ya dihubungkan dengan orang tua, ya, atau boleh diinformasikan seperti itu. Itu umum, ya. Tapi kadang-kadang berlalu 1, 2, 3 tahun belum juga dapat jodoh. Maka ini ya tidak perlu kita ejek, tidak perlu kita pojokkan. Jadi Nabi SAW yanha anit tabattul nahyan syadidan, memberikan larangan keras ya memperlama masa bujang. Wa yaqul, Nabi SAW bersabda, tazawwajul walud, nikahilah para wanita yang subur, yang bakal banyak anaknya. Dari mana kita tahu wanita tersebut berpotensi banyak anaknya? Kita bisa lihat dari atas. Oh, dia ibunya, orang tuanya punya 12 anak, berarti dia punya 11 saudara.
Ini pendekatan memungkinkan anaknya ini juga subur. Maka ini disebut dengan al-walud, yang banyak anaknya. Bukan berarti ya dicari yang sudah banyak anaknya. Nah, bukan begitu pemahamannya. Al-walud ini secara arti memang artinya yang banyak anaknya. Tapi kan belum dinikahi. Dari mana kita tahu bakal banyak anaknya? Ya bisa dengan pendekatan tadi. Oh, dia rumpun keluarganya ini memang rata-rata banyak, seperti itu. Kemudian al-wadud, ya, tazawwaju, atau dibalik al-wadud, al-walud, wanita yang pengasih, dia penyayang, dia sayang kepada suaminya, ya, dia memiliki karakter lemah lembut, sayang kepada anak-anaknya. Fa inni mukatsirul anbiya yaumal qiyamah, karena akulah nabi, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang banyak umatnya kelak di hari kiamat. Untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merasa senang dengan banyaknya umatnya kelak pada hari kiamat. Kemudian pada paragraf berikutnya, memang ya tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak faktor yang bisa mengganggu kehamilan, tetapi faktor utama yang harus ya dihindari oleh para wanita yang sedang hamil adalah faktor stres. Ya, ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi stres, ya, tekanan, pressure pada perasaan. Nah, ini yang seringkali menjadi pemicu. Akhirnya moodnya ini enggak beraturan, perasaannya tidak pernah tenang, ya, dia selalu was-was, khawatir berlebihan. Kemudian ketika sendiri dia mengalami sedih yang mendalam, terus seperti itu. Sehingga apa? Muncullah was-was syaitan. Was-was syaitan, kemana-mana diajak pikirannya, ya, bahwasanya ketika dia dalam kondisi kosong, dia mencari berita, ya, berita yang dia cari adalah berita wanita-wanita yang melahirkan kemudian terjadi masalah. Itu terus dia baca, bukan untuk menambah wawasan, tapi menambah rasa takut. Oh, ada fulanah, dia melahirkan kemudian dia wafat. Ayo dia tambah takut. Harusnya dia menghindari informasi seperti itu karena bisa menjadikan dia stres, tapi dia terus mencari. Dia terus mencari. Ya. Nah, ini stres yang harus dihindari. Ya, bayangkan wanita hamil, ya, dalam kondisi hamil selama 9 bulan dia mengalami stres, ini pasti betul-betul menguras energinya, sehingga mendatangkan problem kesehatan pada wanita tersebut. Kemudian di akhir paragraf halaman 100 berikut ini kami sebutkan satu tanya jawab, kata penulis, bersama Asy-Syaikh, ya, Abdullah bin Jibrin rahimahullahu taala. Pertanyaannya pada halaman setelahnya, wahai fadilatus syekh, wahai syekh yang mulia, bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan opini atau asumsi yang beredar di tengah masyarakat, penyebab lahirnya bayi dengan kelainan mental tidak lain adalah pernikahan dini dan hamil pada usia tua? Apakah demikian? Karena isunya tersebar seperti itu. Apa kata beliau? Ya, beliau menyebutkan opini atau asumsi tersebut tidaklah benar. Ini garis bawahi, ya, para ummahat. Ya, banyak negara dan kelompok masyarakat yang menerapkan pernikahan dini, ya, tanpa mengalami masalah yang disebutkan. Tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia itu Masya Allah banyak. Di Jawa Timur itu, ya, ada beberapa daerah bahkan suku, ya, nikahnya itu cepat, ya, tidak terjadi, ya, masalah yang disebutkan akhirnya anaknya lahir rata-rata dengan kelainan mental misalkan, ya, ini tidak terjadi. Kemudian
Beliau menyebutkan di sini testimoni sosial, ya, disebutkan pada kelompok Syiah Rafidhah misalkan. Tolong ini diberikan penanda di sini Asy-Syaikh bukan memberikan rekomendasi keyakinan. Bukan berarti kita pro sama Syiah Rafidhah, ya. Tapi di sini testimoni sosialnya. Apa yang ingin disampaikan? Rata-rata anak mudanya menikah sebelum berusia 17 tahun. Tapi para ummahat sekarang anak-anak gadis waktu menikah paling awal secara aturan umur berapa? Sekarang berapa? Nggak update gitu ya? 19 ya? Baik. Nah di KUA itu, kami pernah di KUA dulu, di ujung Kabupaten Jember, masih ingat persis namanya Kecamatan Sukowono, agak berbatasan dengan Bondowoso di situ dulu. Ya, banyak wanita yang ingin menikah atau dinikahkan di bawah usia paling awal mereka boleh menikah. Apa yang terjadi? Sebagian kecil atau ada, sudahlah surat nikahnya diurus belakangan. Ada yang begitu. Sehingga dulu di antara program KUA itu, yaitu seperti samsat keliling, cetak buku nikah keliling. Kenapa? Karena didapati cukup banyak masyarakat yang belum punya buku nikah. Kan sebagian masyarakat kita ini, namanya nikah sudah sah, ya kan? Saksinya banyak, satu kampung tahu, keluarga laki-laki dan perempuan hadir semua, tidak ada problem. Oh, apa bahayanya tanpa buku nikah, kan gitu. Tapi kemudian repot juga. Kapan repotnya? Pertama, repot kalau mau haji bareng. Oh, mulai ngurus, sudah uban-ubanan, baru ngurus buku nikah. Bukan baru nikah, tapi baru pengen punya bukunya. Nah, selama ini nggak punya bukunya, gitu. Yang kedua, repotnya kapan? Ya, naudzubillah min dzalik, pas cerai. Waktu cerai, datang ke pengadilan agama. Dia mau cerai, kata pengadilan agama, bapak ibu nggak pernah nikah, kok minta cerai? Oh, kami sudah nikah lama, mana bukunya? Enggak ada bukunya, ya, enggak bisa. Ini jadi repot, ya. Nikahnya ndak ke KUA, pas cerainya ke PA, gitu. Ada yang seperti itu, ada. Lebih-lebihnya lagi misalkan masalah waris, ya, ini itu kan semuanya berkaitan. Akta kelahiran. Nah, ini rupanya ya pembukuan ini sangat penting. Nah, ketika orang-orang yang sadar, melek dengan aturan, dan ini tujuannya adalah positif, dia mengajukan namanya dispensasi usia nikah. Di zaman dulu bisa diturunkan 2 tahun. Misalkan update sekarang ini 19, ya. Jadi boleh 17, gitu. Itu namanya dispensasi nikah. Dia minta keringanan supaya dipercepat. Ini bagus ini. Ya, tidak sebaliknya minta keringanan supaya diperlama. Nah, ini bagus, ya. Jadi dia minta supaya boleh menikah lebih cepat dan buku nikahnya cetak. Maka dia mengurus surat dispensasi nikah, seperti itu. Nah, di kalangan orang-orang Syiah Rafidhah, kita bukan untuk mengikuti keyakinan mereka, tapi di sini testimoni sosial. Banyak di antara mereka menikah di usia berapa? Ya, 17. Bahkan di Yaman, kata Asy-Syaikh, para orang tua terbiasa menikahkan anaknya setelah usia balik. Udah balik nak, udah, ayo tahun depan nikah. Ibu-ibu ini yang seperti itu enggak?
atau anaknya disayang-sayang, nak di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ada nggak tuh ibu-ibu anaknya nikah dia yang baper, nggak siap ditinggal, nangis-nangis, ya, dia yang ngerawat dengan segala susah payahnya, ya, senang sedihnya, pas sudah enak-enak dilihat diambil orang. Ada itu yang nangis-nangis, ya. Nah, tapi saya menemukan banyak guru-guru kami, ustaz-ustaz kami itu justru sering menyampaikan di kala kita kumpul, kalau anak sudah balik, sudah kelihatan siap menikah, langsung dipercepat. Supaya apa? Tanggung jawabnya juga cepat tuntas. Begitu. Ya, ini kembali kepada kita masing-masing. Nah, di Yaman kata beliau, para orang tua terbiasa menikahkan anaknya setelah usia baligh. Anak-anak sekarang baliknya umur berapa yang perempuan? Kita lihat lebih cepat, ya. Lebih cepat sekarang. Nah, wallahu alam, apakah ada perubahan di sisi hormon atau karena memang dunia ini yang berubah? Jadi matangnya dipercepat begitu, ya. Nah, kemudian rata-rata sebelum usia mereka 20 tahun. Di Balikpapan para ummahat, perempuan nikah 20 tahun ini banyak atau langka? Perempuan nikah 20 tahun. Umum, ya. Insya Allah umum, ya. 20 perempuannya, laki-lakinya 25. Ini udah siap dari sisi fisik dan mental. Ini 20 tahun ini udah lulus kuliah nggak anak-anak perempuan kita? Sudah? Coba dihitung bagus-bagus ibu-ibu. Coba kita lihat, ya. SD lulus 12 tahun, betul? SMP SMA nambahnya 6, 18. 20 ini semester 4. Ibu-ibu tega nikahkan sambil kuliah? Atau nyelesain dulu? Tega Pak Ustadz, biar suaminya yang biayai sisa uang kuliahnya. Ya, banyak seperti itu, ya. Ini kembali apa motivasi kita, silahkan masing-masing. Yang penting kita pilihkan yang terbaik buat mereka, seperti itu. Kemudian fakta yang diketahui secara luas, tidak ada di komunitas ini anak-anak yang terlahir dengan kelainan mental. Di kalangan masyarakat Syiah Rafidhah yang menikah di usia 17 tahun bahkan sebelumnya. Di Yaman itu banyak yang 20 tahun bahkan sebelumnya. Ya, kita lihat di Madura juga demikian. Di Jember, Jawa Timur, Bondowoso banyak yang bawah usia apa? Usia 20. Kemudian apa? Tidak ditemukan satu pola yang menandakan rata-rata melahirkan anak dengan kelainan mental. Ini bukti yang kuat. Ya, kalaupun ada itu sedikit. Kemudian kalaupun ada tidak disebabkan dengan faktor usia tadi. Toh yang sedikit ini bisa terjadi pada mereka dan yang hamilnya di atas 25 tahun. Yang menikahnya misalkan di atas usia 25 tahun, hamil di usia 26 tahun misalkan, lalu anaknya mengalami kelainan mental 1-2, ada nggak? Ada juga. Tapi faktornya bukan karena ya dia menikah di usia 17 atau 20. Ya, disebutkan jumlah sedikit ini seperti dialami oleh anak-anak yang lahir dari selain mereka. Berarti ini bukan menjadi penyebab secara khusus. Kemudian asumsi yang satu lagi, ya, paragraf kedua pada jawaban halaman 101, ketahuilah bahwa kaum wanita pada zaman dulu tidak sedikit yang melahirkan pada usia tua. Kalau di Al-Quran siapa yang melahirkan di usia tua? Istrinya siapa?
Masya Allah. Nah, barakallahu fikunna. Saking tuanya dia mengatakan apa? Ini mustahil ini. Udahlah nggak ngarep lagi. Ternyata Allah kasih. Nah, orang tua kita juga sama. Masih ingat kita di zaman COVID ya? Banyak itu orang-orang tua yang sudahan lah. Ma, pa, udah ya cukup. Pas COVID di karantina, jadi pula. Saya sering ketemu teman-teman, ada salah seorang ustadz kita di Balikpapan, ada bincang-bincang, antum berapa saudara? Ini ustadz, ini. Kok yang satunya jauh sekali jaraknya? Ini saat kelahiran COVID katanya. Kelahiran COVID maksudnya apa? Karena bapak ibu samaan terus di rumah. Nah, jadi momentum ya ngalap berkah untuk promil. Wah, WFH ini. Ternyata istri yang selama ini agak jarang ketemu suami, pas WFH jadi ini berkah. Akhirnya Allah kasih anak, kan gitu. Ini padahal udah janji dengan suami sudah tidak mau punya anak lagi. Ternyata ya virus corona ini ada sisi berkahnya juga. Banyak yang lahir di masa-masa ya karantina virus corona karena kita di rumah gitu kan. Taib. Ternyata tidak ada masalah ya. Ternyata tidak ada masalah. Di sini disebutkan tidak sedikit yang melahirkan pada usia tua, bahkan di kisaran usia 50 atau lebih. Ibu-ibu berani di atas usia 50? Insya Allah Ustaz. Jadi tidak diketahui atau tidak terekam sejarah secara data analisa bahwa anak mereka itu mengalami kelainan mental karena hamil tua, kecuali sedikit darinya. Yang sedikit ini sama juga kurang lebih jumlahnya dengan yang melahirkan di usia 30-35. Jadi ini bukan penyebab secara khusus. Kesimpulannya, kelainan mental ialah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk ujian kepada para orang tua, apakah mampu bersabar merawat dan menerima kehadiran anak-anak mereka. Ya, kita tidak memungkiri sebab yang diketahui dan sebab yang tidak diketahui ya terkait dengan ujian tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ya hal semacam itu bisa diobati. Tapi anak-anak dengan kebutuhan khusus mental ada yang sembuh atau tidak? Banyak. Berarti sejatinya masih bisa diikhtiarkan untuk sehat? Bisa. Maka kita kembali kepada Allah, kita pupuk keyakinan kita ya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan solusi kepada hamba-hambanya. Kemudian terkadang sebabnya tidak diketahui agar manusia mengetahui besarnya nikmat Allah dalam kesempurnaan ciptaan dan kebaikannya. Maksudnya, kalau anak kita ini lahir dalam kondisi sempurna fisiknya ya, tidak cacat dan tidak mengalami kelainan mentalnya, kita harus lebih besar syukurnya dibandingkan yang ya tidak sesempurna anak kita. Nah, sebagian orang tua menganggap anak lahir dalam kondisi normal fisiknya, normal, tidak ada masalah pada mentalnya, ini hal-hal biasa. Ya, bagaimana dengan mereka yang mendapatkan ujian tersebut? Dia pingin sekali ya anaknya lahir seperti anak kita. Ya, andaikan anaknya lahir seperti anak kita, dia sangat-sangat bersyukur. Sementara kita yang mendapatkan anugerah tersebut kadang-kadang lalai untuk bersyukur. Maka ini menjadi pengingat ya supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada halaman berikutnya, halaman 102, ditekankan di situ faktor utama gangguan kesehatan adalah stres. Berarti ini masuk pada pilar pertama ya Ibu ya. Pilar pertama ya manajemen kolbu. Kita pernah sampaikan ibu-ibu ini harus pinter ya ilmu manajemen rasa dan rasio. Kapan menempatkan rasa lebih dominan, kapan rasio.
ya jangan sampai berat sebelah. Ya ini kita manage, kita atur. Ya kadang-kadang kita mesti lebih banyak berpikir dibandingkan banyak ngelamun. Kalau kita sedang ya tertekan dengan perasaan kita, dilawan dengan sifat yakin, ya. Keyakinan itu ya bisa mengalahkan rasa-rasa yang lain. Orang dulu mereka hidup dengan banyak-banyak yakin. Dia bekerja hari ini ya untuk dia makan hari ini. Ketika dia makan malam sudah habis uangnya, habis berasnya. Ketika ya istrinya bertanya, "Pak, besok kita makan apa?" Ya, "Ma, besok lagi kita cari. Sekarang waktunya tidur." Matikan lampu, ya mimpi indah, tidur nyenyak. Orang sekarang tidak bisa menempatkan mana tempatnya rasa, mana rasio, ya dia mau pensiun 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Nah ini kadang-kadang kita perlu belajar. Maka stres ini ya menjadi faktor utama gangguan kesehatan tanpa terkecuali menimpa ibu-ibu yang akan melahirkan. Maka oleh sebab itu harus mampu memanage kolbu sehingga tidak mendapati stres yang berlebih. Disebutkan sebelum beranjak pada bahasan selanjutnya, kita perlu melihat ya jawaban pertanyaan di awal bab ini, bahwa para wanita zaman dulu biasa menikah muda dan mereka pun biasa hamil di usia tua. Dua-duanya banyak terjadi, tetapi mereka tidak mengalami gangguan kesehatan baik pada diri mereka ataupun anaknya. Sesungguhnya kita tidak perlu menengok terlalu jauh. Coba kita lihat ya kakek nenek kita atau buyut kita, ya kata mu'allif pada paragraf yang kedua, ya kehidupan mereka dapat kita jadikan cerminan yang terdekat. Mereka menikah muda serta hamil pada usia dini, bahkan memiliki banyak anak. Mereka banyak yang hamil di usia tua juga, namun jarang kita mendengar keturunan mereka yang terkena gangguan kesehatan ataupun terpaksa harus dioperasi sesar. Ini jarang. Ini memang fakta ya. Di zaman itu jarang. Nah, apa pembeda antara zaman itu dan zaman sekarang? Ya, sebenarnya faktor utama risiko tersebut yaitu stres. Ini jawaban ilmiah pendukung jawaban empiris tadi. Empiris ini maksudnya tadi di kalangan Syiah Rafidhah menikah di usia 17, orang-orang Yaman banyak yang menikah di usia 20 atau sebelumnya. Sebagian suku masyarakat di Indonesia juga sama ya. Ini empiris. Di sini ada fakta penguat. Kalaupun terjadi masalah itu disebabkan oleh stres, bukan karena usia. Ya, manakala zaman mulai berubah dan kaum wanita mulai sibuk bekerja, stres atau tekanan batin tak bisa dihindarkan. Ini ya. Walaupun Islam tidak melarang ya wanita bekerja secara mutlak, tetapi di situ kita harus membuka mata. Ada konsekuensi ya bekerja menjadi pegawai kantor misalkan. Itu kan hamil awal itu belum boleh cuti, betul ya? Hamil 3 bulan sudah boleh cuti enggak? Belum juga. Masih terus kerja, mungkin dengan beban kerja yang masih sama-sama berat. Jadi pasti ada konsekuensinya. Ya, begitu pula dengan yang ya swasta misalkan. Ya dalam kondisi hamil, dia tetap ya jualan online, harus membalas 100 chat sehari ya, melayani ya orang-orang yang calon-calon pemberi yang kemudian terlalu banyak bertanya, ujung-ujungnya tidak membeli misalkan, dia terganggu pikirannya. Atau dia misalkan membuat satu produk, baik itu barang ataupun makanan, dia harus bangun ya lebih awal, kemudian tidur lebih akhir, menyiapkan segala-galanya. Ini tidak dipungkiri ya ada konsekuensinya. Mereka butuh konsentrasi lebih sebab harus menghadapi ya persaingan serta tuntutan yang ada di zaman sekarang. Ya normalnya potensi stres ada di depan mata, apalagi dalam kondisi hamil. Ya, apalagi kita lihat jatah cutinya ini sedikit. Ini bisa menjadi pemicu.
Karena itu di zaman ini cukup sering terdengar wanita melahirkan dengan sesar, baik itu karena indikasi medis ataupun non medis. Sedangkan di zaman dulu ya kita jarang sekali mendengar para wanita melahirkan melalui tindakan operasi. Alasan utamanya ketika seorang wanita hamil ya di zaman dulu dia fokus menjaga bayinya, ya dia menetap di rumah dan tidak melakukan pekerjaan berat yang banyak menguras tenaga apalagi pikiran. Ya, aktivitas wanita pada masa itu tidak seperti aktivitas wanita pada masa sekarang. Kemudian apa solusinya? Ini kita masuk pada akhir bahasan, halaman 103. Wanita hamil yang bekerja harus diberikan perhatian secara khusus. Contohnya cutinya diperpanjang atau beban kerjanya diringankan, ya. Lebih baik lagi kalau suaminya ini mampu menanggung seluruh kebutuhan keluarga, ya istrinya ini diistirahatkan. Istirahat, fokus ya, urus calon bayinya, urus diri sendiri, menenangkan diri, banyak-banyak zikir ibadah, ya kan? Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebab mendidik anak agar sukses di akhirat itu butuh fokus dan konsentrasi yang cukup. Jika ya sekadar sukses di dunia, orang non muslim pun bisa. Nah, bedanya kita dengan mereka, kita pengennya sukses dunia lebih-lebih sukses akhirat. Demikianlah sesuai fitrahnya para wanita lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah wahai para wanita, janganlah kalian berhias, bertabarruj, bersolek atau bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Kemudian laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah sumber kebaikan dan keberkahan kita para wanita muslimah. Kesimpulannya, yang pertama adalah usia muda, begitu pula usia tua bukanlah faktor utama gangguan kesehatan pada kehamilan seorang wanita. Ini kesimpulannya. Kemudian yang kedua, faktor utama gangguan kehamilan yang terjadi terutama di zaman ini lebih banyak disebabkan oleh faktor stres, terutama wanita yang bekerja yang kerap berada dalam tekanan perusahaan, atau mungkin ya wanita-wanita yang mungkin mengalami masalah dengan suaminya, atau satu dua dengan keluarga suaminya juga, atau mungkin dengan hal-hal lain. Intinya hal-hal yang memicu stres bisa menjadi sebab ya masalah kesehatan pada wanita yang hamil. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan kajian kita kali ini. Ya, kembali kepada majelis, silahkan jika ada pertanyaan sebelum kita menutup dan mengakhiri kajian kita. Barakallahu fikunna. Bismillah. Afikunna barakallahu. Dia punya teman yang tidak ingin punya anak, karena kalau punya anak alasannya tidak bebas kemana-mana. Baik, masya Allah. Baik. Jadi kaitannya dengan membatasi anak jumlah atau tidak mau punya anak sama sekali, ini dibahas di dalam agama kita. Baik. Yang kedua, kaitannya dengan wanita yang tidak mau punya anak. Satu, alasannya karena itu memberatkan. Kedua, membatasi gerak-geriknya seperti itu. Dia tidak bebas ya, terikat, harus mengurusi, nggak siang nggak malam dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menasihatinya? Kita lihat kalau dia adalah wanita muslimah, maka kita tonjolkan sisi syar'inya. Baik.
Nah, kalau misalkan bukan muslimah, kita lihat aspek sosial. Contoh misalkan ya banyak negara-negara yang masyarakatnya malas atau enggan punya anak, akhirnya terjadi krisis generasi. Betul atau tidak? Ya, terjadi. Sehingga muncul analisa-analisa ini, ya masyarakat ini kalau terus seperti ini nanti betul-betul nggak ada penerusnya gitu. Kan begitu. Adapun yang muslimah maka ya kita sampaikan kepada dia dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena bagaimanapun pedoman prinsip hidup kita dikembalikan kepada apa? Dua undang-undang utama kehidupan kita, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika kita bicara Al-Qur'an, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ya mencintai, menyukai, memberkahi ya orang-orang yang punya anak. Makanya ketika laki-laki dan perempuan ya yang beragama Islam menikah, doa yang diberikan kepada mereka adalah doa keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian tujuan daripada menikah itu apa? Ya, adalah memperbanyak keturunan. Terus kalau keturunannya sudah banyak, yang ketiga, ini akan menjadi aset-aset kita. Dialah yang akan mendoakan, dialah yang akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis sebutkan ini sebagai motivasi bagi orang-orang yang enggan punya anak, ya didapati orang tua yang sudah masuk surga, ya sudah dihisap amalnya, sudah ditimbang di yaumil mizan, dia mendapati surga dengan derajat tertentu. Tidak lama setelah itu ya derajatnya dinaikkan. Lalu dia pun bertanya, anna li hadza, ya Allah dari mana? Bukankah amalku sudah dihitung, sudah dihisap, sudah ditimbang ya? Lalu kesimpulannya harus berada di surga ini. Kok tiba-tiba derajatnya dinaikkan? Apa jawabannya? Ini karena doa dari anakmu yang soleh. Jadi berarti ya investasi aset itu bukan hanya uang dan emas, tetapi juga anak-anak yang soleh solehah. Nah kalau kita sendiri bayangkan, ya siapa yang mendoakan kita? Ya di tengah hiruk pikuk kesibukan orang sekarang, ya kalau bersaudara sudah beda rumah itu jarang saling ingat, ya kan? Ya anak-anak ini yang diharapkan. Kalau kita wafat, siapa yang mau ingat kalau bukan anak-anak? Ya betapa banyak orang tua di masa tuanya dia menyesal. Kenapa? Cuma punya satu anak, itu pun yang satu kerja di luar negeri, nggak tertarik untuk pulang. Coba kita baca ya di negeri-negeri kafir, saya tidak sebutkan negaranya, ini bisa di searching nanti informasinya. Didapati banyak orang tua yang wafat itu sudah berair kulit dan dagingnya, nggak ada yang tahu dia mati. Pernah dengar beritanya? Itu di negara mana? Itu sudah merembes ke tempat tidurnya, sudah menjadi cair, ya kulit dan dagingnya. Dia mati sudah 1 bulan baru ketahuan, 3 minggu baru ketahuan, karena nggak anak-anak yang datang. Ya, ini yang disebut dengan mati dalam kesepian. Coba tanyakan kepada mereka yang punya anak banyak, sudah sayang sama anaknya, anaknya sukses semua, dapat cucu, tambah semangat hidupnya karena senang lihat cucu. Sering nggak itu ya kakek nenek kita tuh minta supaya cucunya nginep di rumahnya? Udah kalian berdua pulang aja, sudah tidak menggemaskan. Ini cucu-cucu ini tinggalin di sini, kan gitu. Jadi penyemangat, menyenangkan orang tua kita. Jadi keberkahannya kelihatan sekali. Ini di dunia, belum di akhirat. Itu tadi riwayat hadis pertama. Yang kedua, ya didapatkan orang tua
Setelah dihisab, setelah ditimbang seluruh amalnya baik dan buruk, diputuskan dia ini masuk neraka. Namanya vonis baru berjalan, tapi tiba-tiba dipindahkan dari neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dia pun terkaget-kaget, dia mengatakan, dari mana ini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ini karena doa dan istighfar anakmu yang soleh. Bukankah ini adalah motivasi dan keberkahan? Ini luar biasa. Maka ya, selagi kita mampu, punya anak satu kok senang, dua lebih senang lagi, ya kan? Dua anak cukup lebih banyak lebih baik gitu ya. Dulu kan gitu, dua anak cukup katanya. Ternyata lebih baik. Kalau lebih berarti lebih baik. Jadi Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, fa inni mukathirul anbiya yaumil qiyamah, atau dalam riwayat yang lain, mukathirum bikumul umam. Aku akan berbangga karena umatkulah yang terbanyak. Maka Nabi SAW meresepkan kepada kita, ya, menikah itu tujuannya cari tenang, dapat sakinah, dapat banyak keturunan, banyak anak, banyak rezeki, banyak anak, berlimpah keberkahan. Ini kaitannya dengan bagaimana kita sebagai wanita muslimah ini mesti bersemangat untuk memiliki anak semampu kita. Berbeda kalau misalkan ada udzur, jadi bahasannya tersendiri, ya. Tapi kalau misalkan alasannya cuma gara-gara nggak bebas, padahal kalau kita mau jujur, orang yang suka keluyuran, terlalu bebas itu bosan juga nggak? Bosan nggak? Dia nggak menemukan tujuan hidupnya. Ini yang saya analisa, saya riset. Di dalam Islam itu kan, salah satu akhlak buruk yang tercela adalah mudah bosan. Silahkan nanti boleh dikaji ya. Mudah bosan itu termasuk akhlak yang dibenci oleh Islam. Akhirnya kita lihat, kita analisa orang yang kegiatannya itu acak dan semau dia, betul-betul nggak mau disiplin. Hari ini ke sana, jalan ke sini, ternyata keluyuran tuh bosan juga. Di sisi lain banyak kita dapati justru para wanita yang ya sahabaituha, dia merasa luas rumahnya, dia sedang di kamar beresin rumah, bikin masak-masakan, nyambut suami, ngedidik anak, itu kok lebih ya berwibawa hidupnya, lebih tenang ya, lebih merasa cukup. Kemudian dia mengerti dunia ini memang terbatas, tapi akhiratlah yang sangat luas. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Artinya ada masa cukup. Udahlah, kita ini sudah umur 40, segala nikmat dunia sudah kita rasakan, rumah ada, mobil ada, ya kan? Sisa pekarangan ada, mau tanam-tanam apa gitu. Hobi-hobi sudah semua dijalani. Udahlah, sekarang fokus ke akhirat. Nah, ini ada waktu untuk ya mengatur dunia dan fokus ke akhirat. Tapi orang-orang yang suka seliweran, ya, keluyuran tanpa batas ini, dunianya habis, akhirat pun susah didapat. Karena tadi ya, nggak mau ikut pengajian, ya, malas ikut halaqah Al-Quran, pengennya keluyuran saja. Karena prinsip hidupnya apa? Makin bebas makin enak. Ya, inilah kemerdekaan sejati kata dia. Ya, dia bisa bebas semau-maunya. Ada yang lebih buruk daripada itu. Ya, kalau ini nggak mau punya anak, ada yang nggak mau nikah, tapi dia mau kawin. Gitu. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Kata dia apa? Wah, kalau tujuan menikah itu adalah jima, tanpa menikah pun bisa, kata dia. Ya, akhirnya dia menghalalkan zina. Naudzubillahi. Dan ini terjadi ya pada orang-orang yang kemudian tidak beragama atau sudah beragama tapi tidak tekun dengan prinsip agamanya. Taib barakallahu fikunna. Ya, ini bisa dimotivasi dengan keterangan yang kita sampaikan tadi. Nah, tapi perlu diingat
menyampaikan ke orang yang terkena syubhat, keluyuran dan bebas tadi, yang memahami kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan sebanyak-banyaknya, ini kadang-kadang tidak cukup sekali. Orang seperti itu butuh konsultasi kepada ahlinya. Kenapa? Karena kompasnya rusak, arah hidupnya itu yang salah. Ini termasuk bentuk syubhat, dan ini bagian daripada talbis iblis. Taib, barakallahu fikunna. Punya anak wanita di atas 20 tahun, bolehkah ditawarkan pada ikhwan yang Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Taib, seharusnya seperti itu. Nah, anak kebetulan dari kecil tuh di pondok ya. Kita SD semi pondok, SMP SMA mondok 7 tahun. Kuliahnya juga kuliah kayak pondok. Nah, banyak kami dapati para jamaah-jamaah pengajian, terutama waktu saya berada di Lombok Timur, ya, di situ kita punya markas dakwah namanya ya As-Sunnah. Di situ banyak kami dapati para orang tua ya menawarkan anaknya tentu dengan cara yang syar'i kepada laki-laki yang dianggap baik. Dan ini sejalan dengan ya tujuan syariat kita. Memang seperti itu. Ya, masalahnya begini. Kalau perempuan itu menjaga diri, baik akhlaknya, kira-kira banyak yang kenal atau justru lebih sedikit? Nih, pertanyaan. Dia perempuan, gadis, akhlaknya bagus, adabnya Masya Allah, keilmuannya juga terisi. Ini bakal lebih sering di rumah atau sering keluyuran? Lebih sering di rumah ya umumnya. Bakal lebih banyak dikenal atau sedikit dikenal? Sedikit dikenal. Ini namanya apa? Mutiara terpendam. Laki-laki baik nggak tahu kalau di rumah kita itu ada permata yang tersembunyi. Boleh nggak? Ketika kita ternyata punya teman kita punya anak laki-laki, menurut kita baik juga, kita bilang, anakmu jodohkan dengan anakku dong. Ini bukan menghilangkan harga diri, Ibu. Ini membantu anak kita untuk mendapatkan apa? Laki-laki yang baik juga. Nah, kalau misalkan anak kita dengan akhlaknya dia pemalu, tidak mungkin dia menawarkan dirinya kan? Ya orang tuanya. Orang tuanya yang mengemban amanah ini adalah ayahnya. Bilang ke suaminya, ibu, pak, kalau ketemu laki-laki yang baik, siap menikah, itu pepetin saja pak. Tak apa-apa, sampaikan. Kalau betul-betul bagus akhlak ibadahnya ya, kemudian lurus akidahnya ya, sehat manhajnya, udah tawarkan. Kalau enggak keburu nanti orang lain yang nawarkan. Walaupun jodoh itu sudah diatur, tapi di sini babnya bab ikhtiar. Bab ikhtiar. Saya sering mendapatkan orang-orang konsultasi, ya, masyarakat kita termasuk di Balikpapan, kalau katanya telat menikah, 30 lebih belum menikah perempuan, itu dia mulai nuduh jin nih, Ibu. Oh, mungkin ada mistisnya ini. Jadi sama laki-laki dianggap nggak baik atau gimana? Ada lagi yang beberapa kali proses nggak jadi-jadi, ini pasti ada jinnya Ustaz. Akhirnya sampai-sampai orang tuanya itu gimana? Diomelin sama orang tuanya. Ini orang umum, orang awam. Makanya kalau urusan menikah tuh walaupun perempuan kamu harus memulai, sampai digituin sama bapaknya. Jangan tunggu laki-laki gitu. Ya, mengenalkan diri. Mungkin ini repot ya, tapi seperti tadi orang tua yang ya menyampaikan kepada laki-laki yang baik, atau orang tua laki-laki yang baik itu sesama orang tua yang berbicara, ini sangat-sangat bagus. Dan nanti kalau itu terjadi
dan dia akhirnya menikah, kita kebagian pahala yang besar. Taib ya. Jadi kita kebagian pahala yang besar. Taib. Jadi saya ulangi ya, menawarkan anak kita yang baik kepada laki-laki yang baik itu justru dituntut secara syar'i, dan itu tidak berarti kita menurunkan harga, harkat dan martabat diri kita. Justru itu merupakan amalan yang sangat mulia. Barakallahu fikunna. Khalas? Taib, barakallahu fikunna, jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kita semangat selalu dalam thalabul ilm, dalam amal, dan semangat dalam dakwah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.